saya tadi ngomong sama teman saya, saudara saya tadi, sepupu istri saya yang ada biasanya kepala sekolah. Saya ini hampir 3 tahun nggak pernah khutbah di Bogor. Jadi kalau ditanya, Ustaz, Gus, tahu nggak kiai ini siapa, jenengan ini siapa? Tahu nggak pondok ini mana? Tahu nggak majelis ini mana? Nggak tahu saya. Oh, nggak pernah main ya? Nggak pernah keluar rumah? Bukan nggak pernah main, Pak. Mainnya kejauhan, Pak. Jadi saya lebih sering keluar kota, datang keluar pulau, keluar provinsi. Ini insya Allah nanti 28 mau ke Pekanbaru sampai ke Padang nanti. Tapi saya syukur, saya bisa melihat kesatuan Indonesia termasuk di sini. Ini kumpul semua, ini ada orang Jawa, ada orang Pasir Angin. Pasir Angin ya. Kampung. Madura tuh pojokan. Madura kemana, Pak? Kalau Lembah ya, saya ini Madura swasta ya. Bahkan yang unik, di dekat rumah saya itu orang Kristen pun ikut tahlil, Pak. Betul, dia kebetulan murtad, Pak. Tapi dia jadi tetangga musola. Jadi istrinya itu setiap pagi itu bersihin depan musolanya. Barokahnya apa? Anaknya masuk. Jadi tapi ketika tahlilnya itu diam aja. Ngapain? Nanti ada motivasinya. Yang kelima. Nah, yang keempat apa yang keempat? Rakyatannya, intinya panjang lah. Intinya apa? Musyawarah. Kan orang tahlil mah musyawarah dulu kan. Kamu yang baca tawasul, kamu yang baca yasin, kamu yang baca tahlil, nanti yang doa kamu, itu yang ceramah sampean. Bahkan insya Allah di sini sama lah. Di NU itu mah susah kalau cek rapat. Kalau cek tahlilan mau. Kenapa? Sila kelima apaan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sekarang alhamdulillah dijamu oleh tuan rumah makan, masya Allah. Ini keadilan sosial. Insya Allah ini pulang kayaknya ada sedikit lah bawa besek gitu ya. Bahkan pun ada cerita ini. Ya saya nggak lama lah. Lapar makannya ini keburu dingin ini ya. Jadi dulu zamannya Bukin Soeharto, tahu ya? Jadi ya, itu dari Masjid Atim itu ketika meninggal, Pak Harto maaf meskipun beliau Muhammadiyah, tapi nggak tahu Muhammadiyah beliau itu Malikiyah atau Syafi'iyah. Karena masalah rokok itu Muhammadiyah punya 2 mazhab. Tahu mazhabnya? Pertama mazhab Syafi'iyah, anti rokok. Makanya Majelis Ulama Islam, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram rokok. Tapi orang NU, kenapa kamu mau rokokan? NU smoking dibaca NU smoking. Kemudian yang kedua mazhab Malikiyah. Siapa Malikiyah? Kalau tadi Pak Syafi'i Ma'arif, Syafi'i Ma'arif. Yang kedua Pak Malik Fajar. Pak Malik Fajar itu nggak ada bicara rokok. Ketemu Kiai Hasyim Muzadi. Loh, sama ini katanya ketua Muhammadiyah merokok. Dulu. Terus gimana? Di data Anda nih sebagai ketua Muhammadiyah. Ya udah, nanti kalau orang penyakit balik Muhammadiyah lagi. Baik ya. Itu putih maaf Pak Harta dekat jendungannya lebih ke Muhammadiyah. Makanya punten-punten kemarin saya dari Cipasung, wah ngeri Pak ceritanya ketika kamar di Cipasung itu bagaimana Gus Dur Allah itu mau dijegal agar Gus Dur gak jadi ketua PBNU. Bahkan akhirnya Gus Dur sampai Panjalu, sebelumnya itu ke Suryalaya, ke Abah Hanum. Itu Abah Hanum sebelum mantuk, sebelum sowan itu bilang gini. Belum gini, orang-orang itu kan sudah kasyaf kan, berrukhsat duduk di minarah orang Jawa. Tahu sebelum tahu? Apa yang saat itu dikatakan oleh Pak Hanum? Kalau Anda sabar mau memaafkan orang-orang yang zalim kepada Anda, kata Pak Hanum, yang kalau nggak jangankan jadi ketua PBNU, jadi presiden aja bisa. Itu omongan tahun 94 dan Gus Dur jadi presiden tahun berapa? 5 tahun kemudian ya, 99 ya, 98 kan di sempat setahun Pak Hanum. Lah itu balik ke cerita tadi, ya. Buting ketika meninggal, Pak Harto itu undang kiai-kiai untuk tahlil.
Ya, mereka kan kalau diundang presiden, masa cuma makanan sama beseknya kurang lah. Ya adalah tempelan. Mungkin kalau dulu sejuta lah. Itu sejak dulu beda kan sejelas sekarang kan. Nah, sampai 7 hari Pak. Habis 7 hari selesai. Batin mereka ngomong gini, gaya itu. Kapan Mbak gantian Pak Harto yang meninggal? Maka kita bersyukur. Jadi alhamdulillah di NU ini kalau bikin kartanu ini sampai mati Pak. Jadi enggak cuma berarti masa berlakunya itu sehidup semati. Kalau di KTP kan seumur hidup ya. Karta kita punya kartanu itu seumur hidup dan mati. Karena sampai mati pun kita dikirimi. Maka alhamdulillah bersyukurlah kita menjadi bagian dari Jamiyah Nahdlatul Ulama. Semoga kita sebagaimana Mbah Hasyim Asy'ari katakan, ya, siapapun yang ikut, ya, guri-guri kalau Raja bilang menentukan itu, saya akan sebagai santriku dan semoga kalau santriku saya akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum saya tutup, ya saya juga bersama panjang. Oh ya lupa, ini juga kita peringati bulan ini sebagai tanggal 15 ya, Jihad. Ya. Sudah jadi hari. Jadi Zainul Qur'an wafat, jadi itu diberikan oleh putranya Mbah Hasyim, bernama Kiai Wahid Hasyim tahun 51. Insya Allah 17 Ramadan tahun 1951 Insya Allah mungkin tanggal Januari saja. Nah, kemudian singkat cerita, saya mungkin pernah dengar, cuma saya ingin cerita lagi sedikit. Jadi ketika itu di Jawa Barat ini susah Pak memang. Kalau di Jawa Pak biasa orang semaan kayak orang Latin biasa. Tapi kalau di sini memang agak susah ya mencari khufat-khufat. Jadi kalau di Jawa kan kita biasa hataman, ada nanti Rejepan hataman, Besok Syaban hataman, ingin punya nikah hataman, nanti kan hataman. Kalau di sini kan susah. Gampang jadi koriknya daripada habibnya. Nah, akhirnya saat itulah ketika awal berpikir didapatkanlah hafid yang mengajar Al-Quran untuk dunia. Nah, beliau siapa? Bernama Kiai Haji Yusuf. Dan Kiai Yusuf ini salah satu muridnya langsung Mbah Hasyim Asy'ari yang didhawuhi dikasih wasiat oleh Mbah Hasyim untuk menyampaikan salam kepada Mama Fala. Ternyata barokahnya beliau datang di sini atas undangan Kaidan Khalid yang makamnya ada di Sarwa. Ya, alhamdulillah beliau pun akhirnya menetap. Dulu kontraktor Pak, pindah-pindah punya daerah kota ya, Akiu, Ciwangi, Cimanggu, muter gitu katanya Haji Masuk. Kemudian akhirnya atas isyarat dari Imam Falak beliau tinggal di kampung Lalaton Jomas Bogor, mendirikan pesantren dulu namanya Pondok Pesantren Aula Al-Quran, sekarang kita menjadi Pondok Pesantren Al-Quran. Dan yang ngomong ini dulu awal masuk Bogor masih SAG. Apa itu SAG? Sarjana Alam Goib. Belakang itu SI ya. Sekarang jadi MA. Apa itu MA? Mantu aja. Alhamdulillah. Sekarang udah tinggal di TPI. Enggak, silakan kita hari mau ziarah bareng. Karena sejauh ini saya belum menemukan siapa yang melihat langsung Mbah Hasyim. Kalau menantu, insya Allah pernah. Tapi enggak lama, itu ada tapi di daerah Parung Panjang sana. Itu ada Ki Hadik di Al-Arif. Seperti itu kami bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ijazahnya apa? Nah, banyak wirid kan ya. Kalau saya ini mau tukang wirid Pak. Wira-wiri kayak orang. Dan jadi kalau dibilang torikoh ini torikoh saya ya jalan. Oke ini aja lah. Saya punya ijazah dari guru saya Maulana Habib Mufid ya. Sudah saya nggak usah ngurus-ngurusin masalah nasab dah. Yang dipikir sekarang nasab, nasib ini sop. Apa nih sop? Fulus. Fulus. Laisal fulus mampus. Ya, saya mikir ya. Itu sudah ada ilmunya sendiri.
Udah, dengan manut saja dengan Miftahul Akhyar, manut dengan Mahdi Zubair, manut dengan guru-guru insya Allah salah. Jadi kata guru saya, Nabi, coba sehari-hari kita perbanyak baca salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khusus di bulan Rajab ini. Ya maaf ya, ini sedikit tambahan. Jadi kata Mbah Maimun Zubair, kebetulan 3 minggu persis sebelum beliau wafat, saya sowan. Dan Mbah Maimun itu wasiat seperti ini. Kata beliau, sok kabeh wong bakal mlebu Islam, lek wis ngono Gusti Allah bakal nyebut ilmu kelawan nyebut ulama. Kelak semua orang ini akan masuk Islam. Kalau sudah begitu, Allah bakal nyebut ilmu dengan menyebut ulama. Kalau kita sanding dengan hadis, maka lebih ngeri lagi, akan muncul ulama yang sesat dan gilur dan manusia. Maka Mbah Maimun sendiri juga pernah bersabda, pernah ngendikan, pernah jauh seperti ini, khususnya di bulan Rajab. Jadi kalau bulan Rajab jangan konsentrasinya di halus NU atau sesuatu apa saja. Tapi yang paling penting, kata beliau, khususnya tanggal 10 Rajab kemarin, itu ada peristiwa luar biasa yang kita lewatkan. Apa itu? Berpindahnya nur Rasulullah SAW kepada Siti Aminah. Siapa Siti Aminah? Ya Rasul. Jadi Rasulullah itu sudah diciptakan bahkan sebelum alam semesta tidak diciptakan. Tapi perpindahnya roh itu, nurnya itu kepada rahim dari Sayyidah Aminah setelah berkumpul dengan Sayyidina Abdullah itu pada 10 Rajab. Maka Rajab apa? Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Syawal 9 bulan. Maka 9 bulan kemudian Rasulullah dilahirkan pada tanggal. Maka kita banyak-banyak baca sholawat ya. Kalau sholawat yang panjang sudah banyak, tapi kita pakai sholawat yang pendek saja. Saya langsung diajari oleh guru saya, berarti langsung di dalamnya. Sholawatnya apa? Sholawat Jibril. Pernah tahu sholawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Dibaca berapa kali? 1000 kali. Kalau nggak kuat itu udah baca aja. Kalau betul baca sambil tidur, sampai anda ngorok sampai bisa mengukir peta sebatal apa itu hiler, itu insya Allah pahalanya jenengan sampai bangun